Judul program kita hari ini, Masa Depan Bahasa Indonesia di Era AI dan juga Chatbot di Era AI Digital. Pernahkah Anda menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, mencari informasi, menerjemahkan bahasa, atau bahkan membuat tulisan? Jika pernah, berarti Anda sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita. Di era digital teknologi, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI berkembang sangat pesat. AI kini hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah chatbot yang mampu menjawab pertanyaan, membantu menyusun tulisan, hingga memberikan berbagai rekomendasi hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah perkembangan AI akan membantu perkembangan bahasa Indonesia atau justru mengurangi kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar? Mari kita bahas bersama-sama. Selamat datang dalam program penyuluhan bahasa Indonesia digital. Dalam program ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan AI dan juga chatbot memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana sih memanfaatkan AI secara bijak tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis maupun keterampilan berbahasa. Teknologi memang terus berkembang, tetapi manusia tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih, memahami, dan juga menggunakan informasi yang diperoleh. Masalah-masalah di era AI digital saat ini banyak sekali pelajar, mahasiswa, guru, dosen, hingga pekerja memanfaatkan AI untuk membantu aktivitas sehari-hari. AI dapat membantu mencari referensi, membuat rangkuman, menyusun ide, memperbaiki tata bahasa, bahkan menjawab soal dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang diberikan AI selalu benar atau sesuai dengan fakta. AI dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat, tidak memiliki sumber yang jelas, bahkan terkadang memberikan jawaban yang meyakinkan meskipun sebenarnya keliru. Selain itu, penggunaan AI yang berlebihan juga dapat membuat seseorang menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Jika semua tugas langsung diserahkan kepada AI tanpa dipahami terlebih dahulu, kemampuan berpikir kritis, menulis, dan menganalisis dapat menurun. Oleh karena itu, AI sebaiknya dipandang sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan manusia. Peran bahasa Indonesia dalam AI. Di tengah perkembangan teknologi, bahasa Indonesia tetap memiliki peran yang sangat penting. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa, sekaligus sarana komunikasi yang harus dijaga kualitas penggunaannya. Ketika berinteraksi dengan AI, pengguna bahasa Indonesia yang baik, benar, jelas, dan efektif akan menghasilkan jawaban yang lebih tepat. Sebaliknya, jika pertanyaan disampaikan secara tidak jelas, hasil yang diberikan AI juga berpotensi kurang sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, kita juga perlu membiasakan diri menggunakan kosakata yang santun, kalimat yang mudah dipahami, serta memperhatikan ejaan sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEBI. Dengan begitu, teknologi justru dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, bukan sebaliknya. Contoh penggunaan AI secara bijak. Lalu bagaimana cara menggunakan AI secara bijak? Misalnya, ketika mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, gunakan AI untuk mencari ide, membuat kerangka tulisan, atau memperoleh kejelasan mengenai suatu materi. Setelah itu, pelajari kembali informasi tersebut menggunakan buku, jurnal, atau sumber terpercaya lainnya. Jangan langsung menyalin seluruh jawaban dari AI tanpa memahami isi dan maksudnya. Tambahkan pendapat, analisis, atau hasil pemikiran sendiri agar karya yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kemampuan kita, bukan mencerminkan kemampuan AI. Dengan cara tersebut, AI menjadi sarana belajar yang membantu proses berpikir, bukan menggantikannya. Etika penggunaan AI. Etika penggunaan AI, selain memahami cara penggunaannya, kita juga perlu memperhatikan etika dalam menggunakan AI.
Pastikan setiap informasi yang diperoleh telah diverifikasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Jangan mudah menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu benar, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun penyebaran hoaks. Saat berinteraksi dengan AI maupun sesama pengguna di dunia digital, gunakan bahasa Indonesia yang santun, sopan, dan menghargai orang lain. Hindari penggunaan bahasa yang kasar, provokatif, atau dapat menyinggung pihak tertentu. Ingatlah bahwa teknologi tidak memiliki tanggung jawab moral. Penggunalah yang menentukan apakah teknologi tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat atau justru merugikan orang lain. Solusi dan langkah bijaknya ialah agar AI dapat dimanfaatkan secara optimal, kita dapat menerapkan prinsip 3P, yaitu 1. Periksa, selalu cek kembali kebenaran informasi yang diberikan AI dengan membandingkannya pada sumber yang terpercaya. Yang kedua, pahami, jangan hanya membaca hasil AI, tetapi pahami isi, maksud, dan konteks informasi tersebut sehingga benar-benar menambah pengetahuan ataupun wawasan. Ketiga, perbaiki. Sunting kembali hasil yang diberikan AI agar sesuai dengan kebutuhan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, efektif, dan juga mudah dipahami. Dengan menerapkan prinsip 3P, kita dapat memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar yang bermanfaat sekaligus menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Perkembangan AI memang merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun, kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat kita meninggalkan kemampuan berpikir kritis maupun menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Mari jadikan AI sebagai mitra untuk belajar berkarya dan berinovasi, bukan sebagai jalan pintas yang mengurangi kemampuan diri sendiri. Gunakan AI secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, benar, dan mencerahkan, agar teknologi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan kita. Segitu saja untuk program hari ini. Terima kasih telah menyaksikan program penyuluhan bahasa Indonesia digital. Sampai jumpa pada program berikutnya.